Kalau menurut gue ya kalau untuk merubah undang-undang tuh nggak sehat ya. Agak kurang setuju ya gitu kalau sampai merubah undang-undang yang benar-benar tiba-tiba ya. Dan kan sekarang udah ada keluar juga keputusannya seperti apa. Ya bisa dilihat di media juga. Di dunia industri manapun ya, kalau kita punya banyak pengalaman ya otomatis kita lebih matang dan lebih siap sih menurut gua gitu. Dilihat dari jam terbang juga ya. Dilihat dari jam terbang juga gitu. Tapi katanya banyak yang bilang katanya si Alam Ganjar mirip gua loh. Ayo, masa sih? Coba dilihat dari apanya ya, Mas? Apanya? Nggak tahu. Ya mungkin tingginya. Waktu komentar gue liat di IG gue. Tingginya sama, Mas Don. Mas Doni ini kok mirip Alam Ganjar katanya. Tingginya sama. Ada yang bilang juga mirip Alam Baka. Halo teman-teman, balik lagi di acara Ngomel, Ngobrol Rame Lucu bareng gue DJ Doni dan Salimar. Hai, kita berdua lagi. Berdua lagi, akan seterusnya berdua sampai ajal memisahkan kita. Ya. Ini ada siapa nih samping gue? Hai, perkenalkan ini salah satu teman saya, pelaku ekonomi kreatif. Silakan perkenalkan dirinya. Halo. Aku Amara Lovegna. So today, thank you for having me. Dengan senang hati. Dengan senang hati juga. Oke, aku bekerja di musik industri entertainment. Oke. Dan juga acting. Oh, seru ya. Gue pengen jadi ini dulu, aktor juga gue dulu. Aktor apa? Aktor apa? Jadi sibuk sekarang? Sibukan sih lebih fokus di musik dulu. Karena kalau dibagi sama acting rada nggak match waktunya sih. Jadi mending di musik aja dulu deh. Gitu. Musik apa? Musiknya lebih ke elektronik dan musik. Oke. Berarti pemandu musik nih biasanya. Pemandu musik. Dalam bahasa Indonesia pemandu musik. Kalau bahasa kerennya DJ, disc jockey. Disc jockey. Iya. Udah main di mana aja? Seluruh Indonesia udah? Papua seluruh udah? Indonesia, Papua sih yang belum. Ya. Sama Aceh ya? Ya Aceh. Sama Aceh. Agak susah ya, memang agak susah ya. Dulu pernah ada. Oh ya, dulu tahun 2000 setelah tsunami itu tahun 2006 sempat ada klub di sana. Habis itu udah nggak ada lagi. 2008 2009 udah nggak ada lagi di Aceh. Gitu di ya. Padang malah ada, di Sumatera Barat kalau malah Padang ada. Sumatera Barat ada di sana. Ya. Di Padang pernah. Penghasilan gimana sih yang DJ sekarang? Masih oke nggak sih? Kalau nge-DJ sih masih oke ya, walaupun ya agak sedikit menurun setelah pandemi. Ada impact-nya juga. Cuman ya masih oke lah gitu. Makanya bertahan di DJ. Impact-nya karena apa nih? Karena mau dekat pemilu atau gimana? Mau dekat pemilu job jadi sepi nih. Oh enggak, justru mau dekat pemilu ya job ya ada banyak yang masuk ya. Ada peningkatan dong. Ember. Oh, banyak politisi yang dugem. Bener gak sih? Enggak sih, lebih ke acara mungkin untuk menghibur, ya. mungkin untuk menghibur masyarakat. Orang politik tapi? Orang politik ya. Ada? Ada beberapa yang masuk sih kayak. Berarti panggung terbuka lah ya? Panggung terbuka. Panggung terbuka. Outdoor? Bukan indoor. Dipanggil outdoor? Iya. Oh, job sampingan ya, bukan di klub ya, tapi di outdoor? Bukan. Oh, ada juga ya orang partai gitu manggil buat acara DJ ada ya? Ada. Seru aja. Biasanya request lagu ya, kalau kayak gitu-gitu biasanya request tergantung masyarakatnya. Iya benar. Biasanya request lagu sih gitu. Gede dong bayarannya? Mengingat tahun politik. Masuk sih lumayan ya. Lumayan. Nah ngomong-ngomong soal tahun politik, ngomong soal pemilu. Oke. Amara, manggilnya apa nih? Amara, DJ Amara atau? Amara aja atau Ara deh. Ara? Ya. Waduh kayak politisi PD Perjuangan. Iya. Bang Ara. Nah Ara sendiri ngikutin nggak sih? Perkembangan politik perkembangan politik ya ngikutin tapi nggak gitu fokus ya. Nggak fokus. Tapi sebenarnya aku tuh kuliah politik loh. Loh? Oh iya. S1-nya apa? S1-nya ilmu politik. Ya. Di mana? Di UKI, di HI. Cuman ya aku nggak tahu ya. Kenapa bisa senengnya di entertainment gitu. Ya kalau politik sih ngikutin tapi nggak begitu ngikutin banget. Nggak dalam ya? Pasti, ya nggak dalam. Tapi aware. Aware ya kita harus sih menurut aku ya. Ya harus paham politik sih. Harga cabai sampai harga open BO tuh politik semua. Nah, lu bayangin misalnya ada satu daerah yang kriminalitasnya atau angka kriminalitasnya tinggi.
terkait pemerkosaan. Mau nggak mau open BO itu harus murah. Iya, itu kebijakan gitu. Nah, itu kebijakan politik dong, kan gitu. Bupati, calon bupati. Oh my God! Wow! Bupati mana? Mana deh? Mana aja ya. Nah, dari isu-isu politik saat ini, lo sebagai perempuan, sebagai pegiat industri kreatif, nyambung gak sih? Nggak nyambung sebenarnya. Nyambung lah. Suka kreatif lah, musik kreatif and apa ya, di dunia film juga kan sama aja sama kreatif aja, sih, kreatif. kan. Ya maksudnya lo ngelihat politik saat itu sehat apa nggak sehat sih? Sampai ada ngerubah undang-undang. Iya. Itu menurut lo seperti apa? Kalau menurut gue ya kalau untuk merubah undang-undang tuh nggak sehat ya, itu ya seperti katakan ada denger isu juga politik dinasti kayak gitu. Sebenarnya sih gue apa ya, kalau dari menurut gue pribadi seneng sih anak muda gitu, tapi kalau kita melihat dari segi pengalaman kan gini ya, kita aja di dunia industri manapun ya, kalau kita punya banyak pengalaman ya otomatis kita lebih matang dan lebih siap sih menurut gua gitu. Dilihat dari jam terbang juga ya. Dilihat dari jam terbang juga gitu. Jadi kalau aku sih agak kurang setuju ya muda gitu kalau sampai merubah undang-undang yang benar-benar tiba-tiba ya, dan kan sekarang udah ada keluar juga keputusannya seperti apa ya, bisa dilihat di media juga. Nah, dari Ara kan, bukan Bang Ara ya, Mbak Ara. Mbak Ara. Lo ngelihat sosok Pak Ganjar tuh seperti apa saat ini di pemilu saat ini? Kalau gue pribadi sih lihatnya orangnya dia lebih ke milenial ya, maksudnya dia lebih apa ya, lebih melihat tuh anak-anak generasi muda gitu. Dan sebenarnya anak generasi muda sekarang tuh benar-benar kreatif dan banyak banget lapangan pekerjaan yang dulunya orang itu menganggap sebelah mata ya, kayak industri kreatif, kayak apalagi aku pekerja seni gitu ya, menganggap sebelah mata. Sekarang itu bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan dan itu kita bisa jadi mandiri gitu. Tanpa harus nge-DJ di klub ya, nge-DJ di kamar pakai live yang ya bisa ya benar, bisa dapat duit. Era digital ya. Ya, era digital sekarang Kasih itu. Di ujung nah, kalau aku ngelihat sih Pak Ganjar tuh lebih ke situ ya, dan support ya di antara calon yang lain. Kayaknya iya sih menurut aku ya, nggak lo sebagai anak kuliah politik katanya lo kan ngelihatnya nggak apa-apa, belak-belakan aja Pak Ganjar lebih condong ke anak muda, lebih mendukung industri kreatif. Iya, dia lebih condong ke anak muda sih si Pak Ganjar sih menurut aku, dibandingin kalau yang lain kan kayak ibaratnya bored ya, kayak we need something new gitu yang breathing buat anak-anak muda. Dan menurut aku sih harus kasih kesempatan buat anak-anak muda untuk generasi-generasi selanjutnya sih, karena mereka banyak banget creativity yang kita itu kadang nggak pernah duga ya itu tuh apa gitu. Kejutan-kejutan dari kreativitas anak muda ya benar sih, harus diberi ruang. Dan berarti menurut in English, sorry. Oh, oke. In English. Bener loh. Bener nggak nih? Kalau iya nih. Emang berarti Pak Ganjar is the only one who gave the opportunity open wide for the young generation. Itu ntar kesian anak translate-nya bingung kan. Oh iya, ntar gue dimarahin sama editor. Iya, ntar translate-nya bingung. Pak Ganjar tuh emang ngasih peluang ya untuk bukan cuman ekonomi ekstraktif ya. Kalau menurut aku dia lebih ada kayak pendekatan gitu ke generasi muda sih. Yeah, kalau yang aku lihat ya, yang lebih ke yang lain-lainnya gitu. Jadi nggak usah lah bawa-bawa yang muda-muda gitu untuk yang sosok muda gitu ya. Sosok muda, sosok ngasih makan. Gitu. Nggak gemoy-gemoy gimana gitu. Soalnya yang muda tuh sebenarnya adalah anak muda tuh seharusnya energik. Benar, itu energik, penuh semangat, terus tough gitu, kreatif tapi seru. Jadi bukan tapi segelintir doang sih pengen instan gitu ya. Kalau Mbak Ara sendiri, saya yang nanya ya Pak. Terserah siapa aja. Silakan. Kalau Mbak Ara sendiri melihatnya pendekatannya Pak Ganjar ke masyarakat luas itu dari sisi perempuan, itu gimana? Pak Ganjar terhadap masyarakatnya yang perempuan? Yang perempuan. Kalau menurut aku sih udah good ya, udah better gitu, karena kemarin kayak Pak Ganjar tuh sempat nginep di mana gitu ya, belusukan gitu, terus ya beliau bilang ke media ya, maksudnya gini, kita itu sebagai calon pemimpin atau apalah pokoknya calon pemimpin dimanapun ya, mau itu presiden, mau itu gubernur, bupati, kita itu bukan cuman untuk mendengar, tapi kita memahami dan berusaha untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Kan kadang tuh kayak
Kayaknya dia tuh nggak pernah denger inilah keluh kesah kita masyarakat kayak gitu. Ya menurut aku sih pendekatannya sudah, karena perempuan selalu ingin didengar. Gitu ya. Gitu nggak, Mbak? Iya. Perempuan ingin didengar, dimengerti dan ditransfer. Itu ribut ya? kayaknya yang terakhir lebih ini ya. Lebih asik didengar. lebih mengena di hati gitu ya kan. Mengena di hati, bisa buat belanja. Iya gitu bener banget. Nah, Mbak Ara sendiri ada ini nggak kira-kira Pak Ganjar tuh punya masukan nggak buat Pak Ganjar? Pak Ganjar harusnya begini kira-kira kalau mendekati kaum ibu-ibu harus kayak gini gitu. Ada nggak sih masukan kayak gitu buat Ganjar? Bukan kaum daun muda gitu. Oke, just kidding. Kalau menurut aku sendiri sih lebih ke ke UMKM ya untuk kreatif. Kalau buat targetnya buat perempuan, ibu-ibu. Iya. Soal sebelah lo kan ibu-ibu. Iya benar. Gue juga calon ibu. Oh, calon ibu? Ya kan nanti kalau udah married ya kan. Nanti kalau udah married. Jadi sekarang belum married? Belum married. Ya maksudnya buat menurut aku buat masyarakat juga sih untuk lebih ke membantu usaha UMKM, karena menurut aku juga ibu-ibu sekarang itu pada mandiri ya, nggak harus ngarepin dari suaminya, jadi kayak ibu-ibu sekarang itu lebih berdikari ya. Ya lebih berdikari, berdikari, iya bener kayak gitu, jadi nggak mesti harus dari suaminya dan segala macam, jadi lebih ke mengembangkan UMKM, dan UMKM tuh mulai ke merambah nasional, internasional, bakal juga kayak import keluar gitu sih. Gue lebih lebih pengennya kalau misalnya ada campaign atau apa gitu, ya lebih ke sana sih gitu. Nah, lo seneng gak sih ngelihat sekarang Pak Ganjar sama istrinya bahkan sama anaknya campaign bareng gitu? Anaknya mencoba untuk meraih suara pemilih muda, istrinya coba buat Tikoh lagi mencoba menggarap dari sisi perempuannya gitu. Setuju gak sih? Ngelihat cara campaign sekeluarga gitu dan kompak gitu? Iya setuju sih. Keluarga harmonis gitu yang ditonjolkan gitu. Jadi si anaknya juga kan bisa banyak belajar dari si bapaknya gitu kan. Jadi menurut gue sih dapat dari segi manapun, maksudnya dari segi Gen Z-nya, dari segi bapak-bapaknya juga, dari ibunya juga. Suara sebagai perempuan juga gitu. Jadi mewakili sih. Paket lengkap ya? Ya komplit lah. Nah lo sendiri ngeliat Alam gimana anaknya Pak Ganjar, Alam Ganjar tuh? Lihat, tapi belum pernah ketemu sih. Ya. Nah secara kalau lihat di sosmednya anaknya sih gimana sih? Cakep ya, tinggi ya. Tetap ya perempuannya cakep ya milihnya. Iya. Terus? Ya kalau cakep ya kita nggak bisa bohong ya, cewek ya gimana ya. Bapaknya ganteng. Iya juga sih gitu. Tapi katanya banyak yang bilang katanya si Alam Ganjar mirip gue loh. Ayo, masa sih? Coba dilihat dari apanya ya, Mas? Apanya? Nggak tahu. Ya mungkin tingginya. Waktu komentar gue liat di IG gue. Tingginya sama Mas Don. Mas Doni ini kok mirip Alam Ganjar katanya. Tingginya sama. Ada yang bilang juga mirip Alam Baka. Nah, harapan lo sebagai pelaku industri kreatif ke depannya kalau Pak Ganjar, amin jadi presiden, lo pengennya seperti apa? Amin. Kalau aku harapannya ya di segi kreatif ya. Lebih lebih pendekatan dengan segi kreatif, dan berharapnya juga untuk lebih melihat ke ke pelaku seni ya gitu, lebih itu karena kan ya lebih dihargain seperti itu. Dihargai melalui apa? Tarifnya ini DJ kalau bisa 20 juta sekarang gitu. Itu kayaknya lebih ke individual masing-masing sih kalau menurut aku gitu ya. Nggak, maksudnya lebih dilirik ya, lebih dilihat gitu. Karena kan kebanyakan sekarang kan lebih yang aware-nya ya itulah lebih ke pemerintah dan segala macam gitu. Sebenarnya sih lebih banyak yang kalau menurut aku Indonesia sendiri sih lebih banyak yang harus diperbaiki ya, mulai dari ya struktur pembangunan dan segala macam. Cuma sekarang udah better ya karena presiden yang saat ini gitu. Kalau better sih, gue jujur sih better. Presiden Jokowi oke. Ya. Diakui. Kelakuannya nggak oke. Pembangunannya oke. Pembangunannya oke. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Betul. Iya benar sih memang. Nah yang buruk ketika keluarganya semua jadi kepala daerah. Apalagi dengar isunya si Kaisang mau jadi gubernur DKI, gila nggak lo? Oh ya, gitu iya. Ya. Terus Bobby menantunya mau jadi gubernur Sumut. Ini pada gila kali ya? Oke. Kan punya harapan boleh. Iya. Apalagi kalau harapan kosong. Oke lah. Lanjut.
Terus apa lagi harapan lo? Ya itu sih lebih... Nggak mau jadi gubernur gitu kayak Kaisang nanti? Aduh, gue walaupun sekolah politik tapi gue nggak tertarik sama politik. Dulu gue pernah waktu kan bokap nyokap gue di Papua ya. Kebetulan bokap gue tuh dekat sama salah satu anggota DPR gitu kan ya. Temen-temen dia deket dia dari masih susah lah. Jadi dia nawarin, Arah kuliah politik gini, kamu mau nggak jadi anggota DPRD ya? DPRD. Daerah gitu. Terus aku bilang, oh no tante, aku tidak punya passion di situ gitu. Ya, but human are change. Maybe aku nggak tahu kedepannya gimana. Ya, mungkin berubah ya, manusia tuh berubah ya. Yang tadinya baik jadi buruk ya. Yang jadinya tadinya di keluarga, pernah jadi iya. keluarga terus tidak menjadi keluarga lagi. Sakit ya? Biasa sih. Sering Tapi terjadi. sakit sih buat PDI, banyak yang bilang sakit. Oh PDI iya, katanya sakit hati bener-bener katanya. sakit hati sih. Iya, ditinggalin lagi sayang-sayangnya gitu. Senyumin aja kayak Hah? gitu Mas. Senyumin aja. Nah Salimar sendiri gimana ke depannya? Oke, seru banget loh. Untuk siapa ke depannya? Apa? Untuk Pak Ganjar ada ide nggak Mas Gua, Doni? ide gue udah WA semua, udah gue Udah WA. WA. Oh, Pak gini. Udah japri ya? Japri, tapi nggak dibales. Japri. Yang pasti kita berharap Pak Ganjar juga mulai membuka, bukan mulai sih sebenarnya, dia sudah membuka peluang yang lebih banyak lagi untuk kaum perempuan. Karena itu tadi berdikari itu penting karena soko gurunya generasi itu adalah perempuannya. Dan pendidikan itu penting banget. Pendidikan itu penting. Ngasih makan gratis? Kan kita nggak dikasih makan gratis juga kita makan ya. Gitu. Pendidikan deh. Iya Gitu ya. Pendidikan Gitu. penting. Karena cantik saja tidak cukup. Pintar itu ultimate. Pintar itu bisa membuat kita kenyang. Iya. Ya, lu live TikTok aja. Cantik Kasih. juga cuy. Cantik juga bisa bikin kenyang. live TikTok. Katanya pakai filter. Iya. Oke Mbak Ara, makasih banget udah thank you. Udah hadir di podcastnya Ngomel. Ngobrol rame lucu. Thank you ya. Thank you juga. Thank you juga. Mbak Salimar? Enggak, masih ada sini lagi, gue mah sama lu aja. Oke. Oke, bye semua. Thank you. Bye-bye.